Dakwah yang dilakukan Wali Songo terbukti sangat efektif. Wali Songo dengan cerdik menjadikan budaya dan adat istiadat sebagai ruang dan metode dalam menyampaikan syiar-syiar Islam ke penjuru Nusantara. Namun dakwah yang santun, damai, dan menghargai budaya lokal ala Wali Songo ini semakin luntur seiring dengan munculnya berbagai ormas Islam yang melakukan dakwah dengan cara tidak mengindahkan budaya setempat. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang dilakukan oleh Wali Songo dengan amal dan karya besar mereka hingga Islam kemudian merebak ke seluruh penjuru Nusantara sesungguhnya adalah amal yang luar biasa dahsyat, amal yang patut dicontoh karena mereka tidak menggurui ikhwatal rahmatullah agama ini hingga orang dipaksa dan kemudian akan lari dari agama ini. Akan tetapi itu yang disebut basyiru, berikan kabar gembira, wala tunafiru, jangan ditakut-takuti orang. Yassiru, mudahkan, wala tunafiru, wala tuasiru, yassiru, wala tuasiru, mudahkan dan jangan dipersulit. Ada kaidah hukum yang mengatakan al-adatul muhkamah, bahwa kebudayaan-kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan lokal itu bisa menjadi hukum selama sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Islam. Nah, oleh karena itu sangat tidak bisa dibenarkan manakala dakwah kemudian justru dilakukan dengan cara-cara kekerasan, karena dakwah dengan kekerasan adalah dua hal yang berbeda. Dakwah merupakan media untuk mengajak sebanyak-banyaknya umat manusia ke dalam ajaran Islam, sementara kekerasan itu adalah hal yang berbeda yang sama sekali tidak pernah dibenarkan dalam Islam. Apalagi kemudian dikait-kaitkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau kita pelajari secara seksama baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadis, maka sungguhnya ajaran ini merupakan semangat utama dalam Islam yang ingin menegakkan kebenaran di satu sisi, sekaligus juga ingin memberantas atau berjuang untuk mengurangi kemungkaran. Tapi catatannya adalah perjuangan ini bukan dengan menggunakan kemungkaran ataupun kekerasan. Oleh karena itu, kalau kemudian yang dilakukan adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekerasan, sesungguhnya itu halnya sama dengan menegakkan mengajak melawan kemungkaran dengan melakukan kemungkaran serupa. Dan kalau itu yang terjadi, maka tidak akan menghasilkan apa yang dicita-citakan, yaitu tegaknya ajaran-ajaran Islam secara lebih damai dan komprehensif. Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama merupakan simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol. Dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan agama. Namun keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi, dan tidak mengenal perubahan. Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan, agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Agama dan budaya mempunyai dua persamaan, yaitu keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol, yang keduanya mudah sekali terancam setiap kali ada perubahan. Agama dalam perspektif ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas, yang berperan besar dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial, serta memahamkan dan menafsirkan dunia sekitar. Sementara seni tradisi merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia yang berisi nilai dan pesan-pesan, religiusitas, wawasan filosofis, dan kearifan lokal. Baik agama maupun kebudayaan sama-sama memberikan wawasan,
dan cara pandang dalam mensikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaannya. Misalnya, dalam menyambut anak yang baru lahir, bila agama memberikan wawasan untuk melaksanakan akikah untuk penebusan atau rohinah anak tersebut, sementara kebudayaan yang dikemas dalam marhabanan dan bacaan barjanji memberikan wawasan dan cara pandang lain, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mendoakan kesalehan anak yang baru lahir agar sesuai dengan harapan ketuhanan dan kemanusiaan. Karena itu, biasanya terjadi dialektika antara agama dan kebudayaan tersebut. Agama memberikan warna pada kebudayaan, sedangkan kebudayaan memberi kekayaan terhadap agama. Namun terkadang, dialektika antara agama dan seni tradisi atau budaya lokal ini berubah menjadi ketegangan, karena seni tradisi, budaya lokal, atau adat istiadat sering dianggap tidak sejalan dengan agama sebagai ajaran ilahiyah yang bersifat absolut. Pesan yang dibawa oleh Islam bersifat universal, tetapi di saat yang sama, Islam juga merupakan respon atas keadaan yang bersifat khusus di tanah Arab. Jadi, boleh disebut bahwa Islam adalah universal dan sekaligus partikular. Sejarah memperlihatkan bahwa Islam selalu terlibat dalam ketegangan antara yang universal dan yang partikular. Pesan Islam yang universal selalu berhadapan dengan tradisi lokal yang berbeda-beda. Ya, budaya itu kalau kita baca dalam sejarah perkembangan manusia itu kan sesungguhnya dia tumbuh bersama manusia. Manusia itu dikatakan sebagai manusia yang berbudaya karena memang sejak awal manusia itu sudah mempunyai budayanya masing-masing dan masyarakat itu mempunyai budayanya masing-masing. Nah, oleh karena itu dalam dakwah menjadi sangat penting untuk memperhatikan kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Kalau dakwah bisa disampaikan dengan menggunakan bahasa-bahasa kebudayaan, cara-cara kebudayaan yang sudah berlaku dalam kehidupan masyarakat, maka itu akan lebih memudahkan kita dalam berdakwah untuk membawa masyarakat meyakini apa dan masuk kepada apa yang kita perjuangkan, yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam. Allah telah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir, dan menciptakan suatu kebudayaan. Di sini, Islam mengakui bahwa budaya merupakan hasil karya manusia, sedang agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia untuk mengarahkan dan membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai positif, dan mengangkat harkat manusia. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu beramal dan berkarya, untuk selalu menggunakan pikiran yang diberikan Allah untuk mengolah alam dunia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Dengan demikian, Islam telah berperan sebagai pendorong manusia untuk berbudaya, dan dalam satu waktu, Islamlah yang meletakkan kaidah, norma, dan pedoman.